action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Stella Aulia. Welcome to my YouTube channel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Cisco yang bernama Basic Jaringan Komputer atau Network Fundamental. Nah, yang mana network fundamental ini adalah dasar-dasar dalam jaringan komputer, yang mana jaringan komputer ini adalah sebuah jaringan telekomunikasi antar komputer agar bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dengan cara saling bertukar data. Nah, sebagai contohnya, di sini ada beberapa komputer, beberapa PC dan juga printer, ada hub juga. Kayak misalkan ini komputer A, B, C, D. Terus di sini ada beberapa PC juga. Terus ada sambungan ke printer, ke hub. Nah, sebagai contohnya itu misalkan di sini ada komputer A dan komputer B ingin mengirimkan data gitu, misalkan ingin saling bertukar data. Nah, ini buat komputer B-nya. Nah, nanti si komputer A ini bakal mengirimkan data ke komputer B. Nantinya dari komputer A ini akan ada kabel yang mengirimkan sebuah data yang berupa paket atau apapun itu dalam menuju ke komputer B. Nah, si komputer A ini juga bakal mengirimkan data ke komputer B dengan tujuan yang emang benar-benar ingin ditujunya, tidak sembarangan. Nah, agar semua ini bisa saling berkomunikasi atau saling bertukar data gitu, dibutuhkanlah yang namanya IP address. Oke, buat penjelasan mengenai IP ini akan ada pada materi berikutnya. Okay, right now I will explain about IP address. Jadi jika kalian tidak pernah tahu tentang IP address atau kalian mungkin masih bingung apa itu IP address, jadi IP address ini adalah sebuah identitas alamat device pada jaringan yang emang dibutuhkan untuk saling bisa bertukar data. Kayak contohnya di sini ada komputer, PC, printer dan lain-lain. Mereka ini juga semuanya harus memiliki IP masing-masing gitu yang berbeda isinya. Kayak kenapa sih harus berbeda? Agar supaya tidak saling bertabrakan. Seperti yang dicontohkan, misalkan ini komputer A dan komputer B, mereka memiliki IP yang berbeda. Yang berbedanya itu dari oktet keempatnya. Kayak yang komputer A 1.1, komputer B-nya 1.2. Itu untuk sebuah alamat data dari masing-masing komputer tersebut. Nah, di contohnya ini komputer A akan mengirimkan data ke komputer B, yang mana nanti dari komputer A ini menuju ke hub, lalu nanti dari hub menuju ke seluruh device gitu, kayak ke printer, ke PC, ke komputer yang lainnya. Pokoknya dari komputer ini tuh bakal menganalisis dulu dia bakal mengirimkan datanya kemana gitu. Apakah ke printer? Bukan gitu ya. Apakah ke PC yang ini? Bukan. Atau ke komputer yang ini juga? Bukan gitu ya. Tapi tujuannya itu adalah ke komputer B. Karena kenapa? Karena di komputer B-nya juga sudah diisi dengan IP, yang mana oktet terakhirnya sudah dibedakan untuk bisa saling bertukar data itu tadi. Nah, baru nanti dari komputer B ini akan membalas menuju ke hub dulu, baru setelah itu ke komputer A. Nah, nanti dari si komputer ini tahu bahwasanya data tersebut telah terkirim atau telah tersampaikan ke komputer B. Oke, di yang kali ini akan diperlihatkan mengenai instalasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama, teman-teman klik aja download paket tracer 8.2.2. Lalu teman-teman kalau ingin mudah langsung cari aja webnya Computer Networking Notes. Nah, setelah itu teman-teman cari yang paket tracer 8.2.1 previous version. Langsung teman-teman klik linknya lalu di save atau dipencet mouse yang sebelah kanan lalu di save aja langsung ya teman-teman. Setelah terinstall lalu nanti teman-teman ini masuk ke file, lalu teman-teman klik aja di filenya Cisco Packet Tracer tersebut dan ditunggu untuk mendownloadnya atau menginstalnya selama hampir kurang lebih 1 atau 1 jam setengah untuk menginstal Cisco tersebut. Nah, di tab bawah tersebut sudah ada Cisco Packet Tracer yang sudah terinstall. Teman-teman langsung klik aja logo Cisco Packet Tracer tersebut dan akan dijelaskan untuk login atau daftar akun Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk loginnya teman-teman bisa pakai guest login yang di kolom bawah pojok kanan itu atau pakai user login.
Nah, kalau di sini saya user login menggunakan email. Nah, tapi untuk nanti pemakaian Cisco-nya ketika sudah login bisa pakai guest login aja kalau teman-teman ingin cepat. Baru nanti setelah itu Cisco-nya bisa terpakai atau terbuka dan tampilan seperti ini. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai jaringan sederhana di Cisco-nya. Kayak misalkan dari kabel-kabelannya, kayak ada kabel cross, strike, dan lain-lain, ataupun PC. Kegunaannya itu untuk apa? Nah, yang pertama, lalu teman-teman klik aja device yang ada di pojok kiri bawah. Nah, setelah itu teman-teman klik yang PC. Setelah itu ke connectionnya, lalu teman-teman pilih kabel ini. Nah, dipasangkan dari PC pertama ke PC yang keduanya. Nah, begini untuk pengenalan jaringan sederhananya. Untuk pengenalan lebih lanjutnya akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Oke, cukup sekian materi basic Cisco yang bisa saya terangkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya. Dadah! Oh wow.